Hello Innovator, I am Dewi Charisanti. Welcome back to our YouTube channel, One Day, One Innovation. Nowadays, innovation is a must, so we have to be more adaptive and innovative. For that strategy, we are here with great innovations, with their innovation in One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di SMA Negeri Sumatera Selatan, tepatnya di Perpustakaan SMA Negeri Sumatera Selatan, dan kita menggunakan pembukaan bahasa Inggris dikarenakan SMA Negeri Sumatera Selatan pada kesehariannya menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, baik, saat ini telah hadir bersama kita siswa inovatif dengan judul inovasinya RRC atau Recycle Raincoat. Please welcome Haris Ayubi. Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Haris Ayubi. Aku berasal dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Salam kenal. Yes, great. Keren sekali ya. Oke, Haris ini inovasinya sangat luar biasa mengenai recycle raincoat ya. Apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini, Riz? Nah, untuk latar belakangnya sendiri, Kak, cuaca kita kan sering hujan, mendung, tiba-tiba panas, terus hujan lagi. Jadi Haris tuh kepikiran mau buat jas hujan, terus bingung kira-kira bahannya apa gitu. Dan pas Haris searching di Google, ternyata Indonesia itu lumayan banyak sih ngasilin sampah. Dan kebetulan di kantin SMA Negeri Sumatera Selatan itu ada sampah plastik, tepatnya plastik oil. Itu tuh sampah plastik bekas minyak, berbagai merek lah. Nah, di SMA Negeri Sumatera Selatan itu kantinnya ngasilin sekitar 7-10 lembar kantong plastik minyak. Dan itu lumayan banyak. Jadi Haris mikir gini, Kak, daripada dibuang mending kita manfaatin. Iya nggak sih? Iya, betul sekali itu. Iya. Jadi Haris sama advisor Haris, guru pembimbing, gimana sih Bu kalau kita buat jas hujan? Kayaknya menarik tuh. Dan akhirnya di-approve oleh pembimbing. Jadi Haris coba-coba cari di Google, cari referensi buat ngedesain jas hujannya. Dan kayaknya bisa deh. Coba-coba dan ternyata bisa. Luar biasa ini. Terus prosesnya gimana nih, Riz? Karena kan seperti diketahui ya lembaran minyak itu ya, sisa plastik minyak itu bentuknya kan kecil-kecil nih. Apa itu dibikin pola atau disambung dulu atau gimana nih? Iya. Pertama kita ngasih pesan dulu nih ke kantin. Pak, tolong sampah ini jangan dibuang dulu ke kotak sampah. Karena susah tuh ngambilnya kalau udah di sampah, ngorek. Jadinya ngirim pesan ke kakak kantin buat memisahkan ya, buat ngumpulin sampah-sampahnya, terus kita ambil tuh. Karena kan sampahnya masih ada bekas-bekas minyak yang nempel. Iya. Jadi kita guntingin, terus dicuci bersih pakai air, dibilas. Kan plastik itu ada dua bagian, ada bagian berwarna dan juga ada bagian bening. Nah, bagian berwarna dan beningnya itu dipisah. Iya. Jadi bisa tuh buat pola dibelah dua, kiri berwarna, kanannya polosan bening ya, gitu. iya. Jadi lebih estetik lah kalau bahasa zaman sekarang gitu. Iya. Oke. Terus ini prosesnya sendiri bagaimana itu? Langsung dibikin pola seperti itu, Riz? Oh iya. Untuk proses pembuatannya itu digunting, dicuci, bagian yang berwarna sama yang beningnya dipisahin. Nah, mulai nih mikir-mikir gimana sih bentuk polanya itu. Itu sih bagian yang tersulit. Selama ini kan belum ada tuh yang ngolah sampah plastik yang emang bener-bener kotak. Orang tuh biasanya pakai yang bener-bener sampah besar, yang plastik ukuran 1x2 meter gitu kan. Betul. Terus langsung dijadiin jas hujan. Jadi Haris nyari-nyari di Google, nggak ada. Jadi sama guru, sama advisernya Haris, ngide lah kami, Ibu gimana ya Bu ini? Kata advisernya Haris, kita lem aja. Jadi udah digunting, kita lem, kita bentuk polanya dari kepala, terus badan sama tangan. Itu dipisah-pisah dulu Kak, dipisah-pisah. Pertama buat bagian kepalanya. Buat bagian kepala itu sekitar 2-3 lembar digabungin, dilem, terus dibuat pola bentuk kotak kepala. Nah, terus dikasih tali biar bisa dikibet gitu. Nah, terus bagian bagian badannya, bagian tubuhnya kita bentuk kayak baju. Emang bener-bener nyontoh dari baju, kayaknya gini. Masih ngide-ngide juga, taunya bisa. Dan yang terakhir bagian tangan kan.
bagian tangan udah jadi, bagian badan udah jadi, bagian kepalanya udah jadi, akhirnya kita gabungin, kita lem sampai kuat. Dan sempat diuji juga sih, tapi karena karena kita nggak ada alat uji yang bener-bener Iya. mesin gitu ya, jadi kita uji manual aja gitu. Masih skala anak sekolahan, belum skala pabrik. Iya. Tapi udah layak pakai ya? Iya, layak pakai kok. Nah, bagian terakhirnya karena agak susah makainya, teman-teman ya, agak susah makainya. Jadi gimana kalau kita kasih resleting? Jadi dipakein resleting. Soalnya pas mau make itu kepalanya nggak muat gitu kan, jadi harus ngide lagi. Akhirnya dipotong, dibelah jadi 2, ditambahin resleting. Jadi lebih mudah Lebih makainya mudah gitu. lagi ya. Oke, untuk daya tahan hujannya sendiri tuh gimana setelah uji coba? Ya. Nah, karena plastik dari sampah minyak ini Tebal ya biasanya? tebel banget. Jadi kita gini-giniin dia nggak bakal kusut. Dan itu memang plastik jenis nomor 7. Emang bahannya premium kayaknya. Namanya juga minyak kan, kalau tumpah susah. Betul. Jadi plastiknya kuat, tahan lama. Jadi daya tampungnya untuk melindungi kita dari hujan, badai, patut Top diapresiasi. banget ya. Keren. Iya, oke. Ya, nggak Ini basah. kita masih penasaran nih apa sih bentuknya jas hujan yang sudah dihasilkan ini? Karena kan katanya tadi modelnya tadi estetik ya. Sebelahnya pakai pola yang bercorak, yang satunya lagi polosan ya. Oke, Haris nih. Ini kan pasti ada timnya dong yang terlibat untuk inovasinya. Oh iya, kebetulan Haris ini orangnya mandiri Kak. Lebih suka kerja Sendiri ya? Sendiri karena pernah bekerja sama teman, kayaknya nggak secocokan. Ada yang mau ide yang ini, akhirnya nggak selesai. Jadi Haris mikir, daripada beributan terus hasilnya nggak jadi, mending kerjain sendiri, ya nggak sih? Jadi memang ide sendiri ya. Oke. Karena Haris sendirian dan kebetulan advisernya sangat-sangat keren, jadi benar-benar mengayomi. Haris nempelin, advisernya juga bantuin, sini nak dibantuin. Jadi Haris nggak merasa sendiri, seolah-olah tim Haris sama ibunya juga gitu. Iya. Ibunya juga nolongin soalnya. Supportnya sangat benar. sangat kuat ya. Oke, baik Haris, ini berarti dalam satu lembar baju jas hujan itu ada berapa plastik yang dibutuhkan? Iya. Untuk plastik yang digunakan itu sekitar 30, karena plastik kan bagiannya ada bagian depan, ada bagian belakang. Ya, Bagian depannya biasanya warna kuning, belakangnya bening kan. Nah itu kita potong jadi 2 bagian, bagian bening sama yang berwarnanya. Jadi sekitar 60, 30 bagian bening, 30 bagian berwarna gitu. Untuk satu baju ya. Oke, luar biasa ini Riz ya. Tapi itu kan pakai lem nih Riz. Lem apa sih yang bisa merekatkan plastik itu sehingga benar-benar kedap dengan air Riz? Oh iya. Kebetulan kita udah nyoba-nyoba lem. Pertama mau gunain lem Altico. Tapi lem Altico itu sangat mahal. Iya. Apalagi dikit ya. Rugi dong mau jualan malah ketorok. Jadi kita cari lem yang kuat tapi murah. Iya. Dan akhirnya kita nemu Kak. Kita nemunya lem apa ya namanya, lupa. Lem tembak yang plastik gitu ya. Oke, yang dicairin gitu ya. Supaya dia benar-benar kuat, ditunggu dulu. Soalnya kalau semenit 2 menit kita tunggu, kita lem, dia nggak bakal nempel secara maksimal. Jadi emang bener-bener panas gitu, panas sampai beruap-uap, kita lemin. Gini-gini aman ya. Oke, luar biasa ini Riz. Masih penasaran aja. Itu nanti fotonya Aris yang pakai ya? Iya, Haris yang pakai Kak. Nanti sahabat inovasi di rumah yang penasaran sekali bagaimana sih bentukan baju jas hujan yang sudah dihasilkan dari recycle-nya plastik minyak ya. Iya, Oke, benar. saksikan di podcast One Day One Innovation dan jangan lupa like serta subscribe-nya. Iya. Oke Haris, untuk harapan kedepannya nih mau dibawa kemana inovasi ini Riz? Ya, harapan kedepannya inovasi ini dapat dikembangkan lagi. Karena inovasi itu kalau nggak dikembangin ya bukan inovasi kan. Jadi harapan saya mungkin adik-adik kelas ataupun sobat inovasi yang lagi nonton bisa tuh dikembangin lagi. Mungkin bisa ditambah desain yang baru atau buat apa ya? Buat
motif yang lebih bagus lagi gitu. Jadi nggak nge-stuck sampai di Haris aja gitu. Yang lain juga bisa berinovasi gitu. Iya, mungkin juga bukan hanya jas hujan aja yang dihasilkan kan, bisa Iya. juga jadi tenda seperti itu ya. Benar. Iya, oke. Rencananya kemarin juga mau buat payung gitu. Jadi sampah plastik ini jangan dianggap remeh ya teman-teman semua. Karena dengan kreativitas kita, kreativitas yang kita miliki, walaupun hal sekecil-kecil apapun bisa kita jadikan uang. Apalagi zaman sekarang, aduh, jualan mudah, buka online shopping, jual pasti ada yang beli gitu. Iya, oke. Yang penting ada niat dan kemauan ya. Iya, oke. usaha. Baik Haris, mungkin ada ucapan yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Haris? I would like to say thank you so much for the government of South Sumatra, the head of education office of South Sumatra, the principal of SMA Negeri Sumatera Selatan, my advisor, and also my friends who support me to make this innovation. Thank you so much. Iya, oke, luar biasa sekali Haris. Ini inovasinya sangat menginspirasi ya, sahabat inovasi di rumah. Mungkin juga teman-teman yang berada di sekolah, yang berada di Sumatera Selatan untuk dapat mereplika ya inovasi yang ada di Sumatera Selatan High School ini ya. Oke, terima kasih Haris atas kehadirannya di podcast One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan tetap berinovasi ya. Oke. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi. Salam inovator. Thank you.